Baik, saudara-saudaraku, para guru di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya adalah keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Perkenankan saat ini saya diminta untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Ini bukan stand up komedi, tapi menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan guru abad 21. Nah, sebelumnya saya ucapkan kesejahteraan rahmat. Mudah-mudahan dilimpahkan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu tentunya. Dan jangan lupa bahwa kita harus selalu jaga protokol kesehatan. Sekali lagi, saya akan sampaikan pokok pikiran tentang guru di abad 21. Nampaknya demikian, saudara-saudaraku, guru di abad 21 ini. Jadi ini yang akan kita bahas tuntas di dalam beberapa hal kaitannya guru 21 ini. Selebihnya nanti akan saya buat semacam ini, saudara-saudaraku, secara pelan-pelan untuk disampaikan, antara lain sebagai berikut. Nah, ini perlu pelan-pelan ini. Kalau berbicara guru di abad 21 dan transformasi pendidikan, berarti kita berbicara tentang ranah suatu pergumulan hidup manusia di abad yang penuh dengan dinamika karena lahirnya karya manusia yang disebut dengan teknologi. Teknologi menyeruak, masuk ke dalam relung-relung kehidupan. Apakah itu pada suatu tataran manusia sebagai manusia yang memiliki negara yang sangat luas ini? Semuanya, perilakunya, dan segala kehidupannya tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan teknologi yang ada di tengah-tengahnya. Dan itu adalah kondisi sine qua non, tidak bisa ditolaknya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para guru yang saya hormati, fenomena pembelajaran abad 21 itu adalah ya bagaimana kita memiliki daya sesuai. Bagaimana kita bisa menangkap resonansi, kemudian adaptasi, disertai dengan harmonisasi. Agar kita tetap menjadikan manusia sebagai titik sentral kehidupan. Dan inilah yang harus dikembangkan oleh kita semua, agar kita tetap menjaga bahwa manusia adalah suatu akses di dalam kehidupan. Kendati pun teknologi sangat deras datang dan masuk ke segenap kehidupan. Sebuah harapan tentunya. Sebuah harapan. Itu tadi fenomenanya. Ini sebuah harapan. Yakni di abad 21 itu guru itu mampu adaptasi, menyesuaikan diri. Kemudian dia mengagungkan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik. Jadi guru harus sebagai seorang orang yang good communicator. Kemudian mempunyai visi, mempunyai mimpi ke depan, kemudian sebagai seorang yang mampu sebagai percontohan, model teladan karena dia adalah seorang pemimpin, kemudian juga berkolaborasi, dan satu hal, berani mengambil resiko. Itu adalah seorang guru di abad 21. Itu harapannya. Nah, ternyata berkembangnya teknologi di Republik ini, ya di seluruh wilayah dunia, mengantarkan kita berada di suatu wilayah ini. Kalau dulu kita dihadapkan masalah pedagogi, prinsip-prinsip pengajaran, pembelajaran, kemudian andragogi, sekarang sudah autagogi. Bagaimana guru mengencourage seorang siswanya menjadi sadar bahwa dia adalah manusia yang punya pilihan-pilihan. Kemudian pedagogi. Ini adalah wilayah bagaimana seorang guru dan siswanya bekerja sama, kemudian menimbulkan sesuatu karya bersama di dalam mewujudkan pembelajaran. Kemudian yang tidak bisa diingkari lagi, kita berada di cybergoji. Kalau kita berbicara cybergoji, nanti kita akan berada di online learning. Nah, kita tentunya akan mengambil jalan tengah, akan berkonvergensi, menggabungkan antara online learning dengan offline learning, yang kita sebut dengan hybrid learning
atau blended learning. Itu gambaran-gambaran di abad 21 dan ini adalah kondisi sine qua non. Tidak bisa ditawar-tawar. Guru-guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kita juga berada di abundant era. Apa itu? Abad 21 serba kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan data karena informasi teknologi. Jadi data itu berlimpah. Kata orang di Surabaya itu data itu semburat kemana-mana. Tidak pernah kita akan kehilangan karena sumber-sumber data itu sangat luar biasa. Kita mau mengajar apa, mengambil apa, dan kita sadar bahwa kita belum mengajar. Teknologi sudah menghadirkan data yang lebih lengkap dan completely dengan tingkat kecanggihan yang tinggi. Kemudian era abundance adalah sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Ini semuanya menjadi berkelimpahan, data dan informasi lengkap, serta visualisasi yang jelita tersedia cuma-cuma di dunia maya. Sekali lagi cuma-cuma. Tinggal kita memilah dan memilih mana yang akan lebih memiliki kedekatan dengan keinginan kita di dalam pembelajaran. Itulah big data, itulah data yang ada nanti yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran di abad 21. Oleh karenanya, Ibu dan Bapak sekalian tidak boleh jauh dari teknologi. Hobi terhadap teknologi adalah harus dihindari. Tetapi mania terhadap teknologi juga harus dikendalikan. Apalagi kita teknofilia, yakni seorang orang yang mendewa-dewakan teknologi. Saya mengutip beberapa pikiran Presiden Republik Indonesia. Menurut beliau adalah, data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Ini data lebih berharga daripada minyak. Artinya bahwa data bisa digunakan apapun karena tersedia dengan cuma-cuma tetapi difungsikan untuk kemaslahatan manusia. Itulah yang akan kita pikirkan di dalam abad 21. Sekarang dah kita lihat data itu membahana, merasuk dunia. Kita sebut dengan big data. Ini ada beberapa buku yang sekarang sedang membanjiri. Dan nanti kita akan pahami bagaimana big data itu kita gunakan untuk proses pembelajaran di abad 21. Pertama kali bahwa ketika hadir, itu data-data itu biasanya diberi notasi dengan V. Volume, variety, velocity, veracity. Itu dulu hanya 4 V-nya. Seberapa besar, seberapa cepat, seberapa macamnya, jadi variety-nya. Seberapa benar, veracity-nya. Tapi lama-lama ternyata berkembang sampai 8, 20, bahkan sampai 51. Ada virality, jadi bagaimana data itu menyeruak cepatnya sehingga viral, volume, value, veracity, visualization, variety, velocity, dan viscosity. Sampai berkembang itu Bapak sekalian dan Ibu. Begitu kita TikTok begitu viral, di mana-mana itu ada big data yang tidak pernah kita pungkiri kehadirannya. Lalu kita lihat, konon sudah 51 V. Berarti data ini terus tidak bisa mengecil, tapi makin membesar dengan varian-varian yang sangat luar biasa. Ibu Bapak yang berbahagia, para guru anggota PGRI yang setia, kita berada di situasi ini. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, kalau kita berbicara ada VUCA, ini artinya bahwa kita itu pada sesuatu yang sangat bergejolak. Ya. Kemudian uncertain, tidak pasti, kompleks, ya. Kemudian ambigu, tidak jelas. Ini gambaran-gambaran yang terjadi. Bagaimana kita bisa di era dan di arah yang hanya pada suatu titik stagnan, tidak berkembang. Sekarang serba gejolak.
Kita lewat sebuah toko. Setelah kembali, sudah lupa toko itu. Karena apa? Yang dipasang di toko itu sudah diubah. Kita masuk di dalam toko di lantai 1, ada semacam manekin, manusia cantik memakai jilbab. Setelah kita turun, sudah memakai topi. Ini adalah yang terjadi sekarang. Serba ketidakpastian, sangat kompleks dan ambigu. Nah, di abad 21 ini keadaan ini. Tentunya kita paham bagaimana mengatasi VUCA dengan VUCA. Itu yang akan kita lakukan. Yang kedua ini berasal dari untuk melawan yang tadi adalah vision, understanding, clarity, and agility. Ini yang nanti kita gunakan untuk melawan ketidakpastian, ketidakajakan. Kemudian bagaimana kita yang ketidakpastian menjadi clarity. Kemudian yang penuh dengan suatu gejolak-gejolak harus dihadapi dengan agility dan understanding. Kemudian vision. Ini yang harus dikedepankan untuk melawan itu tadi. Yakni guru di abad 21 untuk menghadapi situasi yang tidak menentu tadi, seorang guru perlu memiliki vision atau visi atau mimpi. Ini penting sekali pada kita sebagai guru di abad 21. Tantangan sangat luar biasa. Harus visioner seorang guru. Lalu understanding atau pengertian dapat mengatasi sebuah ketidakpastian tadi. Uncertainty dengan kita mengatasi pemahaman-pemahaman yang kompleks juga akan bisa diatasi dengan cara kita memahami. Bagaimana kita? Ability to fact, ability to evaluation. Jadi abilitas untuk memahami fakta, ability to evaluation, mengevaluasi. Ability to analysis, bagaimana menganalisis. Dan kita paham ability to basic knowledge, bahwa jika itu diikuti maka. Nah, di sini guru perlu mengerti masalah yang dihadapi untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Inilah di abad 21 sebagai tantangan. Kemudian clarity. Dalam menghadapi kerumitan, seorang guru perlu memiliki clarity atau kejelasan. Nah, kejelasan akan dicapai apabila kita menambah kuah ilmiah kita, kualitas kita, dan kita selalu melakukan suatu, kalau kita katakan selancar di bidang teknologi. Bukankah gadget kita sebagai perpustakaan yang paling terbesar di dunia? Ibu dan Bapak anggota PGRI yang saya hormati, agility. Ketika terjadi sebuah keraguan, seorang guru perlu agility atau kelincahan. Dengan kelincahan ini, mereka tidak akan nervous. Mereka tidak anxiety atau serba cemas dan kebingungan. Tapi dia mampu menghadapi sebuah tantangan dalam waktu yang sangat sempit. Inilah yang di abad 21, guru harus ditingkatkan kualitasnya, memahami jati dirinya sebagai seorang profesionalisme. Persoalannya adalah bagaimana menjadi seorang yang perfect, tetapi sebagai personal yang profesional. Ibu, Bapak guru yang budiman, ada prinsip-prinsip pembelajaran abad 21 yang di-create oleh Jennifer Nichols dari Cambridge University. Antara lain menginginkan nantinya adalah seorang orang yang memiliki critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Nah, siswalah harus mendapatkan senggolan ini. Mari kita bawa mereka untuk kritis dan pemberani. Berikan peluang mereka untuk bertanya, berikan kesempatan untuk berapresiasi. Ini yang perlu di abad 21. Bagaimana siswa-siswa kita menjadi seorang yang mampu membuka wawasan, menanyakan sesuatu, mengklarifikasi sesuatu. Ini yang dihadapan. Dan guru harus melakukan. Kemudian buat siswa itu yang memiliki suasana yang komunikatif. Bertanya, membuka aletheia atau korden-korden atau tirai yang selama ini tertutup
guru dengan siswa dalam keadaan yang jauh. Sekarang harus close, dekat. Dengan demikian dia akan berani mengungkapkan dan mengatakan sesuatu. Disinilah komunikasi terbangun. Bukankah harapan kita di abad 21, guru ini memiliki suatu ability di dalam komunikasi yang disebut dengan good communicator. Ibu bapak yang saya hormati, instructional should be student centers. Jadi apa? Jadi instructional sekarang ini, pendekatan pembelajaran ini harus berpusat pada siswa. Ya, ini yang harus dikembangkan. Kemudian metode pembelajaran memungkinkan siswa terhubung dengan dunia nyata, real world. Learning should be have context. Dia dihadapkan dengan kenyataan. Jadi kita tidak boleh teori ruang kosong, tetapi bagaimana teori itu didaratkan sehingga applied, mereka memahami. Disitulah benefitnya anak-anak mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu, siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Karena sesungguhnya education should be kolaboratif. Itu di abad 21. Bagaimana Bapak sekalian? Mampukah membuat mereka berkolaborasi dengan orang lain? Tidak soliter, tapi solider. Kalau di Surabaya ada ikan cupang. Ikan cupang itu soliter. Kalau dikumpulkan dia perang. Seperti ikan lohan. Tapi bagaimana membuat ikan-ikan yang solider, yang bisa bergabung dengan yang lain. Ya, sekali lagi education should be kolaboratif. Kemudian mengajarkan mereka pembelajaran yang aktif, teaching for active learning. Ini dipentingkan. Sehingga mereka bisa mengatakan dirinya memiliki hak ulayat di dalam kehidupan. Karena dia aktif melakukan pembelajaran. Jadi ini sangat dianjurkan ketika itu kita mengenal adanya pedagogy of the crisis. Dari Paulo Freire yang mengatakan bahwa manusia itu hanya sebotol yang hanya diisi oleh gurunya. Sekarang tidak. Ini harus dibuka mereka. Sehingga siswa itu aktif dalam learning. Kemudian akuntabilitas mengajar. Teaching and accountability. Jadi akuntabilitas mengajar itu sekarang akan diperlihatkan oleh kita semua. Karena apa? Membanjirnya teknologi. Dan ingat bahwa sekarang kita sudah menggunakan online learning. Ketika online learning, seorang guru mengajar akan dilihat oleh siapa saja, tidak hanya siswanya, tapi bisa saja yang kakaknya profesor melihat bagaimana tingkah laku gurunya. Ini nih yang penting, akuntabilitas ini yang harus dikembangkan. Ya, ini yang diharapkan. Lalu, bagaimana kita mengajar itu dengan pandangan baru? Ya, kalau bisa kita mendatangkan sesuatu yang kita katakan yang sangat aktual. Jadi teaching with new view about abilities. Jadi punya abilitas dia sesuatu yang baru. Sehingga dia bagaimana? Ya, tidak hanya mereju novel yang lama, tapi bagaimana dia menghadirkan sesuatu dengan, ya kita menggali. Kita mengupdate pengetahuan kita. Ibu dan bapak sekalian, para guru yang saya hormati. Ini adalah teaching for the constructive of meaning. Mengajarkan untuk mengkonstruksi makna. Sehingga kalau bisa pembelajaran itu bermakna. Seperti yang dipikirkan oleh Ausubel. Baik bagaimana menciptakan dia nanti pada suatu saat bisa hidup di tengah masyarakat. Tidak dipenuhi sebuah teori-teori saja yang tanpa bisa diaplikasikan. Di sini kita ajak mereka untuk dekat dengan keadaan-keadaan yang real. Ini guru di 21 semacam itu. Kenapa? Semuanya sudah tersedia bahwa dunia ini menjadi sebuah akademi, semuanya akan menyediakan sumber belajar yang sangat cuma-cuma. Teaching and choose. Mengajar dan pilihan. Saya mengatakan ini ada sebuah pilihan. Profesional. Seorang profesional adalah pilihan. Dia harus expert, ahli di bidangnya, responsibility, tanggung jawabnya kuat, corporateness, membangun kejawatan dalam satu organisasi. Di sana akan terjadi share of values, share of technology, share of knowledge. Seperti halnya kita mendirikan
sebuah organisasi profesional Persatuan Guru Republik Indonesia. Saudara-saudara yang berbahagia, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati. Ini juga penting karena ini linear dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Teaching in Multicultural Society. Ini penting. Ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Sehingga kita tidak menjadi seorang orang yang berada di wilayah yang tidak mau mengenal, tidak tegur sapa dan sebagainya. Ini juga gambaran kepada mereka belajar pada siswa dengan multikultur ini. Mereka bisa menerima kultur yang lain. Akhirnya apa? Akan mengerus sifat-sifat intoleransi, akan mengubah pikiran yang dari egosentrik menjadi sebuah yang, ya katakanlah suatu tataran yang multikultur. Ibu Bapak yang saya hormati, itu abad 21. Kemudian mengganjar dan teknologi, teaching and technology. Kita harus mampu menggunakan dan melek teknologi. Tidak boleh teknofobia sekali lagi. Tapi kita terus belajar dan belajar. Teknologi itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan, tapi teknologi selalu tegur sapa dengan manusia. Tinggal manusia, maukah berjabat tangan dengan teknologi dan mengangkat teknologi untuk menuju ke wilayah yang humanistik. Terima kasih Ibu dan Mbak sekalian. Itu yang saya kabarkan. Saya menunggu sebuah dialog yang sangat terhormat. Dan sekali lagi terima kasih perhatiannya Ibu dan Mbak sekalian. Mudah-mudahan ini akan lebih berarti di masa depan. Sampai jumpa. Dan Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.